Sebuah rumah di kawasan elit Villa Park, Banjarsari, Surakarta menyimpan sejarah penting pada peristiwa penumpasan PKI tahun 1965. Di tempat inilah pernah berdiri markas sebuah milisi yang diangkat menjadi pasukan khusus Batalion 3 RPKAD oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo selaku pimpinan RPKAD. Pasukan khusus ini lebih dikenal dengan nama pasukan Jaket Biru. Pasukan Jaket Biru dipimpin oleh Raden Winarso, dikenal dengan Winarso Sate, dan beranggotakan para eks-pejuang kemerdekaan 1945. Winarso Sate menjadikan rumah ini sebagai pusat aktivitas pasukan Jaket Biru di Surakarta. Sejarah selengkapnya akan dipaparkan oleh Raden Winoto alias Tode sebagai putra Winarso Sate berdasarkan catatan sejarah Winarso Sate, cerita lisan Winarso Sate, dokumentasi foto, serta piagam penghargaan yang masih tersimpan hingga hari ini. Perkenalkan, nama saya Tode alias Winoto, anak kandung R. Winarso atau lebih dikenal sebagai Winarso Sate. Ingin menceritakan peristiwa penumpasan PKI di Solo dan sekitarnya tahun 1965. PKI berontak di Jakarta, informasi di Solo belum jelas. Winarso atau Sate belum dapat informasi tentang Jakarta. Teman-teman eks-pejuang 45 berkumpul di rumah Winarso di area Villa Park, Banjarsari, Solo. Mereka berkumpul mengantisipasi jika ada penyerangan oleh PKI. Mereka eks-pejuang 45 membekali diri dengan senjata api milik mereka sendiri. Status mereka pada waktu itu belum pasukan yang legal untuk melawan aksi-aksi PKI di Solo. Lalu atas saran teman-temannya Winarso menghadap Dandim Solo Bapak Esi Soeharto, minta agar pasukannya Winarso dapat dipimpin oleh Dandim Solo untuk melawan PKI. Dandim menolak memimpin, malah mendoakan, bertahan saja sudah bagus. Atas kesepakatan teman-temannya, Winarso ditunjuk sebagai pimpinan. Pasukan Winarso hanya berjaga-jaga dan bertahan dari ancaman PKI. Karena kondisi semakin mencekam oleh teror-teror PKI, Kolonel Sarwono selaku Kapolwil Solo meminta bantuan Kolonel Sarwo Edi Wibowo di Magelang agar membantu mengamankan kota Solo. Hasil pertemuan Kolonel Sarwono dengan Kolonel Sarwo Edi tersebut tanggal 22 Oktober 1965, Kolonel Sarwo Edi Wibowo berserta pasukan RPKAD datang ke Solo. Kemudian melakukan koordinasi dengan unsur-unsur masyarakat yang melawan PKI. Dari koordinasi tersebut, mengangkat pasukannya Winarso Sate menjadi pasukan khusus Batalion 3 RPKAD. Selanjutnya lebih dikenal pasukan Jaket Biru. Kolonel Sarwo Edi Wibowo mengatakan, jika RPKAD diserang PKI, Jaket Biru harus melawan. Begitu pula sebaliknya. Setelah legalisasi tersebut, pasukan Jaket Biru mulai melakukan operasi-operasi penumpasan PKI di Solo. Antara lain penangkapan tokoh-tokoh PKI di Solo. Selanjutnya, operasi pembongkaran kuburan senjata-senjata milik PKI. Penguburan senjata oleh PKI untuk menghilangkan jejak dari tuduhan PKI berontak atau kudeta. Saat operasi-operasi berlangsung, Kolonel Sarwo Edi Wibowo berkunjung ke markas Jaket Biru yang berada di Jalan Slamet Riyadi, Solo. Terjadi dialog antara Kolonel Sarwo Edi Wibowo dengan Winarso bahwa cara Winarso Sate memimpin pasukan Jaket Biru menumpas PKI menggunakan metode perang bandit yang tidak dipelajari oleh RPKAD. Kemudian Kolonel Sarwo Edi Wibowo bertanya kepada Winarso,
Mengapa berseragam biru di Jawa Winarso? Karena Kolonel Sarwedi Wibowo mengatakan unsur-unsur pelawan PKI selalu menggunakan seragam loreng dan baret mirip RPKAD. Maka kami berjaket biru dan berkopiah biru. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian.